Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Nanda Ida Santoso dengan NIM D1A02410246. Saya akan menjelaskan topik tentang hubungan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan KUHP. Presentasi ini bertujuan untuk yang pertama, menjelaskan konsep hubungan antara Undang-Undang TPKS dengan KUHP agar kita memahami kedudukan Undang-Undang TPKS sebagai lex spesialis dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Yang kedua, menganalisis secara normatif penerapan hukum acara pidana dalam Undang-Undang TPKS, khususnya perbedaan dan penguatan yang diberikan Undang-Undang TPKS terhadap ketentuan umum dalam KUHP. Yang ketiga, menggambarkan penerapan Undang-Undang TPKS dalam praktik melalui studi kasus, sehingga kita dapat memahami relevansi aturan hukum dengan realitas penegakan hukum. Yang keempat, mengidentifikasi dan membahas isu hukum penting terkait tumpang tindih penerapan KUHP dan Undang-Undang TPKS oleh aparat penegak hukum. Yang kelima, menyampaikan pandangan kritis sebagai mahasiswa ilmu hukum sebagai bentuk pengembangan kemampuan berpikir analitis dan argumentatif terhadap perkembangan hukum pidana nasional. Yang keenam, mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya perlindungan korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan perspektif korban. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap korban, baik secara psikis, sosial maupun ekonomi. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, penanganan perkara kekerasan seksual sepenuhnya menggunakan ketentuan umum dalam KUHP. Namun, KUHP dinilai belum sepenuhnya berperspektif korban. Oleh karena itu, Undang-Undang TPKS hadir sebagai regulasi khusus yang juga mengatur aspek hukum acara pidana, sehingga menimbulkan hubungan normatif antara Undang-Undang TPKS dan KUHP. Konsep hukum hubungan Undang-Undang TPKS dan KUHP. Yang pertama, KUHP sebagai hukum acara pidana umum. KUHP pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 merupakan hukum acara pidana yang mengatur tata cara penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hak tersangka, terdakwa, dan korban secara terbatas. KUHP bersifat umum, lex generalis, dan berlaku bagi seluruh tindak pidana. Yang kedua, Undang-Undang TPKS sebagai hukum pidana khusus. Undang-Undang TPKS ini tidak hanya mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana, tetapi juga mengatur ketentuan hukum acara khusus, antara lain hak korban sejak tahap penyelidikan, pelindungan saksi dan korban, pendampingnya, psikologis dan hukum, alat bukti yang diperluas. Dengan demikian, Undang-Undang TPKS berfungsi sebagai lex spesialis terhadap KUHP. Yang ketiga, asas lex specialis derogat legi generali. Dalam hubungan ini berlaku asas peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Artinya, KUHP tetap berlaku, namun apabila Undang-Undang TPKS mengatur secara khusus, maka ketentuan Undang-Undang TPKS yang diprioritaskan. Analisis normatif hubungan Undang-Undang TPKS dan KUHP. Yang pertama, tahap penyidikan. Dalam KUHP, penyidikan berfokus pada pembuktian kesalahan tersangka. Namun pada Undang-Undang TPKS, pada pasal 23-30, penyidikan wajib memperhatikan kepentingan korban, termasuk pemeriksaan tanpa menghakimi, pemeriksaan oleh petugas yang memiliki perspektif gender, larangan pertanyaan yang menyudutkan korban. Undang-Undang TPKS ini melengkapi KUHP dengan pendekatan victim center justice. Alat buktinya, KUHP pada pasal 184 memiliki alat bukti yang terbatas, yaitu saksi, ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Undang-Undang TPKS pada pasal 24 itu memperluas alat bukti, termasuk rekam medis, rekam psikologis, bukti elektronik, dan keterangan korban sebagai alat bukti utama. Perluasan ini penting karena kekerasan seksual sering terjadi tanpa saksi langsung. Hak-hak korban dalam KUHP, korban cenderung diposisikan sebagai saksi.
Namun dalam Undang-Undang TPKS pada pasal 66-70 ada hak atas restitusi, hak pemulihan, hak pendampingan hukum, psikologis, dan medis. Undang-Undang TPKS menggeser paradigma dari offender oriented menjadi victim oriented. Contoh kasusnya, jika ada seorang perempuan menjadi korban pelecehan seksual di tempatnya bekerja, tidak ada saksi langsung, namun korban mengalami trauma berat, penerapan hukumnya itu penyidik menggunakan yang pertama visum psikiatrikum, rekam psikologis, percakapan elektronik atau chat, korban didampingi psikolog dan penasihat hukum sejak awal, dan hak restitusi diajukan dalam proses peradilan. Jika hanya menggunakan KUHP, pembuktian akan sangat sulit. Dengan Undang-Undang TPKS ini sendiri, korban tetap memperoleh keadilan meski tanpa saksi langsung. Kerap kali terjadi tumpang tindih pada KUHP dan Undang-Undang TPKS karena masih terdapat aparat penegak hukum yang tetap menerapkan KUHP secara kaku, mengabaikan ketentuan khusus Undang-Undang TPKS, dan menyudutkan korban dalam pemeriksaan. Masalah ini muncul karena kurangnya pemahaman aparat tentang Undang-Undang TPKS, budaya hukum yang masih patriarkis, belum adanya peraturan teknis yang seragam. Dampaknya ada reviktimisasi korban, hilangnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, dan tidak optimalnya perlindungan korban. Menurut saya, sebagai mahasiswa ilmu hukum, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan terobosan progresif dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam hukum acara pidana. KUHP yang selama ini menitik beratkan pada hak tersangka perlu diseimbangkan dengan perlindungan korban. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menjadikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai rujukan utama dalam perkara kekerasan seksual. Tanpa penerapan serius, Undang-Undang TPKS hanya akan menjadi regulasi normatif tanpa dampak nyata bagi korban. Kesimpulan yang bisa saya jelaskan dalam video saya, KUHP tetap menjadi dasar hukum acara pidana. Yang kedua, Undang-Undang TPKS merupakan lex spesialis yang memperkaya hukum acara pidana. Yang ketiga, hubungan keduanya bersifat saling melengkapi. Yang keempat, tantangan utama terletak pada implementasi dan budaya hukum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.